Dia duduk sendirian di pesta pernikahan sampai sang miliarder berbisik, "Pura-pura kamu bersamaku. Sebelum memulai cerita, tulis di komentar dari mana kamu menonton kami. Selamat menikmati." Aula besar Hotel Bintang 5 di Jakarta dihiasi dengan mawar putih dan lilin perak. Semuanya memancarkan kemewahan yang begitu jelas hingga terasa hampir berlebihan. Sari Wulandari duduk sendirian di meja bundar dekat dinding, berusaha menjaga ekspresi tenang meskipun tangannya sedikit berkeringat. Gaun biru dongkernya memeluk tubuh rampingnya dan sepatu hak tinggi hitam yang dipilihnya membuat setiap langkahnya di karpet merah terasa agak canggung. Dia hampir tidak mengenal siapapun di sana selain sahabatnya Dewi, sang pengantin wanita, yang saat itu sedang bergandengan tangan dengan suami barunya sambil tersenyum cerah di bawah kilatan kamera fotografer. "Sendiriannya?" tanya seorang wanita dari meja sebelah dengan senyum separuh. Sari mengangguk dengan ekspresi singkat. Dia tahu orang-orang sedang mengamatinya. Ini bukan pertama kalinya terjadi di pesta pernikahan semegah ini. Bisik-bisik mulai mengalir seperti biasa. Dia datang sendirian. Tidak punya pasangan. Kelihatan agak tidak pada tempatnya, kan? Sari menghela napas dan mengangkat gelas ke bibirnya untuk menyembunyikan ketidaknyamanannya di balik tegukan teh manis. Biasanya dia tidak peduli dengan tatapan orang lain, tapi malam itu, di bawah tekanan suasana yang penuh kepura-puraan, kesepian terasa membesar hingga hampir tak tertahankan. Dia melirik jam. Baru pukul 8. Terlalu awal untuk pergi tanpa terlihat tidak sopan. Ketika dia hendak berdiri untuk mencari udara segar, seorang pria tinggi muncul di samping mejanya dan duduk dengan tegas, seolah kursi itu memang miliknya sejak dulu. Wajahnya tegas dengan tatapan tajam yang membuat beberapa orang langsung menoleh. Sari terdiam, terkejut, ketika pria itu mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbisik dengan suara dalam. "Pura-pura kamu bersamaku." Jantung Sari melompat. "Maaf?" jawabnya pelan sambil sedikit menjauh. Pria itu tidak menatapnya langsung, melainkan menjaga pandangannya tetap pada sekelompok tamu beberapa meja di depan. "Mereka sedang membicarakanmu dan aku juga. Kalau kamu tidak keberatan, mari kita pura-pura datang bersama." Sari tertawa singkat, antara kesal dan geli. "Jadi aku harus berpura-pura jadi pacar orang asing." Saat itulah dia menolehkan wajahnya ke arahnya. Matanya abu-abu intens, dingin dan penuh perhitungan. Tapi ada kilatan tersembunyi yang membuatnya terkejut. Dia merendahkan suaranya. Begitu dekat hingga Sari bisa mencium aroma cendana yang menguar dari lehernya. "Kita hanya pura-pura. Percaya padaku. Dengan begitu kamu bisa menghindari tatapan-tatapan tidak nyaman itu dan aku bisa menghindari perjodohan yang tidak kuinginkan. Kita berdua untung." Sari menggigit bibirnya dengan ragu. Jauh di dalam hatinya dia tahu pria ini benar. Beberapa tatapan sudah berubah dari ejekan menjadi rasa penasaran. Sekarang mereka tampak berpikir, "Oh, gadis yang sendirian itu ternyata memang punya pasangan." "Baiklah," katanya dengan senyum menantang. "Tapi sampai mana kamu mau membawa sandiwara ini?" Dia mengangkat alis dan dengan sedikit lengkungan di bibirnya, menjawab, "Serahkan padaku." Setelah itu, dia meletakkan lengannya di sandaran kursinya dengan keakraban yang begitu alami, hingga beberapa tamu menutup mulut mereka sambil terkikik. Sari menegang. Bahaya, pikirnya. Pria ini terlalu pandai memainkan peran. "Siapa namamu?" tanyanya pelan. "Rangga Pratama." Nama itu tidak asing baginya. Sari menelan ludah. Dia adalah direktur utama muda paling ditakuti di dunia keuangan Indonesia. Terkenal karena kedinginannya dan karena menghancurkan siapapun yang menghalangi bisnisnya. "Serius? Aku sedang berpura-pura menjadi pacar Rangga Pratama," pikirnya. Sebelum dia sempat bereaksi, pria itu menuangkan lebih banyak teh manis untuknya dengan tenang, seolah mereka memang pasangan sejak dulu. "Santai saja," katanya dengan tenang. "Sari Wulandari," gumamnya. "Aku sudah tahu," jawab Rangga dengan tenang sambil menatap matanya. "Aku punya ingatan yang bagus untuk wajah-wajah yang berharga." Sari harus mengalihkan pandangannya. Jantungnya berdetak terlalu cepat dan dia tidak mengerti apakah ini ketidaknyamanan atau sesuatu yang lain. Sisa malam itu berubah menjadi semacam teater sunyi. Ketika seorang tamu menghampiri meja mereka, Rangga memperkenalkannya sebagai seseorang yang sangat spesial dengan suara tegas dan tatapan yakin. Sari, meskipun gugup, mengikuti alurnya dan tersenyum seolah semuanya nyata.
Kalian pasangan yang menawan, komentar seorang ibu dengan nada penuh sindiran. Sari hampir tertawa terbahak. Aku, seorang wartawan ekonomi yang kecanduan kopi sachet, seharusnya bergandengan dengan pengusaha arogan ini. Tapi di bawah tatapan-tatapan penuh selidik, peran ini tidak terasa begitu menyiksa. Setiap kali dia goyah, Rangga mencondongkan tubuh untuk membisikkan komentar ironis atau dengan cerdik mengalihkan topik untuk menyelamatkan situasi. Kamu aktor yang hebat, bisiknya saat menyendok puding. Siapa bilang aku sedang berakting? Balasnya sambil menampilkan senyum tipis yang selalu membuatnya tak berdaya. Sari mengalihkan pandangan sambil merasakan panas naik ke wajahnya. Di antara cahaya ruangan dan musik lembut, siapapun akan bersumpah mereka memang pasangan sungguhan. Dia minum sedikit lagi dan mengingatkan dirinya bahwa semua ini hanya sandiwara. Besok semuanya akan kembali normal, tapi jauh di dalam hatinya sesuatu mengatakan bahwa bisikan sederhana, pura-pura kamu bersamaku, itu telah menandai awal dari sebuah kisah yang tidak bisa diprediksi oleh keduanya. Sari mengira sandiwara kecil itu akan berakhir begitu lampu ruangan meredup dan kembang api menerangi malam. Keesokan harinya dia akan kembali ke dunianya yang penuh liputan, kopi yang setengah diminum, dan lembar kerja yang tak ada habisnya. Tapi hidup jarang membiarkan segalanya berjalan sesuai rencana sederhana. 3 hari kemudian, ketika dia keluar dari kantor redaksi dengan lelah, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti tepat di depannya. Jendelanya turun perlahan, menampakkan wajah yang terlalu familiar. Rangga Pratama. Sari membeku. Jangan bilang kamu datang untuk beli koran, sindirnya sambil berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Dia melihat jamnya dengan sikap tenang. Kalau kamu tidak sibuk, aku butuh 5 menit waktumu. Kedengarannya seperti wawancara politik, candanya. Tapi tetap saja membuka pintu dan naik ke mobil. Interior mewah itu kontras dengan sepatunya yang sudah usang karena banyak berjalan di kota. Rangga tidak membuang waktu untuk basa-basi. Kamu ingat apa yang kukatakan di pernikahan? Mustahil untuk melupakannya. Jawab Sari dengan senyum separuh. Aku hampir tersedak karena terlalu banyak memaksakan senyum di depan ibu-ibu itu. Ujung bibirnya sedikit terangkat. Situasinya begini. Pers dan beberapa investor sedang menekan. Mereka pikir ada yang salah denganku karena aku tidak punya pasangan atau keluarga. Saham-sahamku tidak bergantung pada itu. Tapi rumor-rumor ini membuatku tidak tahan. Sari menatapnya dengan curiga. Jadi kamu mau aku terus berpura-pura? Tepat. Rangga menatapnya tanpa berkedip. Aku butuh seseorang yang cerdas, yang tahu cara bersikap, yang tidak runtuh di depan pers. Di pernikahan kamu memainkan peran itu dengan sempurna. Sari tertawa tidak percaya. Pujian yang bagus. Alih-alih bilang kamu cantik, kamu bilang aku aktris yang bagus. Keduanya benar. Jawabnya dengan tenang, membuatnya kehabisan kata-kata. Keheningan memenuhi mobil selama beberapa detik. Sari tahu dia harus menolaknya. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main menjadi pacar palsu siapapun. Tapi kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Melalui sandiwara ini dia akan mendapat akses ke lingkaran paling berkuasa dari elit keuangan, tepat di mana skandal yang sedang diselidiki korannya selama berbulan-bulan sedang dimasak. Mungkin ini pintu yang kubutuhkan, pikirnya. Dia menopang dagu di tangannya dan berpura-pura mempertimbangkan. Dan bagaimana kamu berencana untuk memberiku kompensasi atas peran ini? Rasa hormat, kebijaksanaan, dan kenyamanan. Jawabnya tanpa ragu. Aku tidak semurahan itu, Pratama. Aku mau punya hak untuk pergi kapanpun aku lelah. Tawa lembut keluar darinya, hangat dan langka, seperti es yang retak di bawah matahari. Sepakat, dan aku berhak untuk mengakhirinya kalau kamu menjadi bencana hubungan masyarakat. Satu-satunya bencana di sini adalah jasmu yang terlalu sempurna sehingga membuat yang lain menatapku seolah aku sedang menggantung di lenganmu. Balasnya. Kalau begitu aku akan menatapmu dengan penuh pemujaan agar mereka percaya sebaliknya. Nadanya datar, tapi ada kilatan nakal di matanya. Sari menelan ludah. Pria ini benar-benar tahu cara membuat siapapun bingung. Kesepakatan sementara, katanya akhirnya sambil mengulurkan tangan. Dia menerimanya dengan mantap, hangat dan yakin. Hanya pura-pura, Wulandari. Ya, pura-pura, ulangnya. Meskipun sesuatu dalam dadanya berteriak bahwa dia sedang memasuki permainan berbahaya. Keesokan harinya,
Ujian pertama tiba. Rangga membawanya ke gala amal di sebuah museum di Bandung. Kamu yakin dengan ini? Ini sepatu baru dan aku bisa jatuh di karpet merah. Bisik Sari saat turun dari mobil. Kalau kamu jatuh, aku gendong. Jawabnya tanpa sedikit pun humor. Kamu sadar dengan kalimat seperti itu kamu tidak membantuku berkonsentrasi? Justru itu rencananya. Dia menawarkan tangannya seperti pria bangsawan dari zaman dulu. Ketika mereka memasuki ruangan, semua mata tertuju pada mereka. Bisik-bisik segera bermunculan. Rangga Pratama punya pacar. Siapa dia? Sari menarik napas dalam dan tersenyum dengan anggun. Berakting. Wulandari. Ini seperti menulis liputan investigasi. Rangga mencondongkan tubuh ke telinganya. Suaranya menyentuh kulitnya. Senyummu lebih baik dari di pernikahan. Terlihat kurang dipaksakan. Kamu juga harus mencobanya. Wajah patungmu tidak membantu, bisiknya. Dia membiarkan lengkungan kecil melunakkan ekspresinya. Begini. Sari meliriknya dan jantungnya tersandung. Ya Tuhan, senyum separuh itu lebih berbahaya dari laporan keuangan palsu manapun. Gala itu berlangsung dan yang mengejutkan Sari, mereka berakting seperti pasangan sungguhan tanpa tersandung sekalipun. Rangga memegang tangannya saat memperkenalkannya kepada para pengusaha dan dia menangani wartawan dengan lancar. Ketika semuanya berakhir, sudah di dalam mobil, keduanya menghela napas lega. Harus kuakui, kata Sari. Kamu memang terlahir untuk ini. Rangga menyesuaikan dasinya tanpa menatapnya. Untuk orang lain cukup mempertahankan kedinginan. Tapi denganmu aku tidak perlu terlalu berpura-pura. Sari kehabisan kata-kata. Menatap ke jendela untuk menyembunyikan senyum yang berusaha lolos. Hati-hati, Wulandari, katanya pada dirinya sendiri dalam diam. Permainan kecil ini bisa berhenti menjadi sandiwara lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Hari-hari berikutnya, nama Sari mulai terdengar di kalangan sosialita Indonesia, bukan karena pekerjaannya sebagai wartawan, tapi karena menjadi pacar tak terduga Rangga Pratama. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri bagaimana aku bisa terjebak dalam kekacauan ini. Dan setiap kali melihat pantulannya dalam gaun pinjaman dan undangan di tasnya, dia mengingatkan dirinya. Ini hanya kesempatan. Mainkan perannya. Amati, kumpulkan bukti. Pada suatu Jumat malam, Rangga membawanya ke gala penggalangan dana di Museum Seni. Ruangan berkilau dengan lampu-lampu menyilaukan. Lukisan-lukisan tergantung seperti bidak catur dan orang-orang bergerak dengan strategi yang sama terkalkulasinya. Jangan gugup, katanya saat masuk dengan tangan mantap di pinggangnya. Aku tidak gugup, jawabnya tepat sebelum tersandung karpet. Rangga dengan cepat menahannya sambil mengerutkan dahi. Hati-hati, aku tidak mau pacar palsuku jadi bahan tertawaan malam ini. Sari melemparkan tatapan tajam. Kamu bisa saja bilang aku terlihat cantik. Dia menatapnya dengan mata dingin yang kadang melepaskan kilatan hangat. Kamu memang terlihat cantik, tapi sepatumu yang pengkhianat di sini. Sari menggigit bibirnya untuk menahan tawa dan menegakkan diri kembali menjalankan peran. Selama malam itu mereka harus menunjukkan kemesraan di bawah tatapan semua orang. Rangga menjaga sikap eksekutifnya, tapi setiap kali dia membuat kesalahan, dia menutupinya dengan natural. Pada satu momen dia menjatuhkan sendok ke dalam gelasnya, menghasilkan bunyi nyaring yang membuat kepala-kepala menoleh. Dia langsung memerah. Tanpa ragu, Rangga mengetuk gelasnya sendiri dengan lembut menggunakan sendok dan mengangkat toast dadakan. Aku mengusulkan toast untuk kesuksesan malam ini. Kerumunan mengikutinya dengan tepuk tangan dan tawa, menghapus momen memalukan itu. Sari menatapnya dengan takjub. Jadi eksekutif S yang terkenal itu memang tahu cara menyelamatkan situasi. Dia sedikit menundukkan kepala. Kamu benar tersenyum tadi. Terlihat natural. Jadi aku selalu tersenyum palsu? Sindirnya. Dia tidak menjawab, hanya melepaskan lengkungan separuh di bibirnya yang selalu membuatnya tak berdaya. Sementara berpura-pura, Sari tidak melupakan tujuan sebenarnya. Setiap kali Rangga sibuk dengan rekan bisnisnya, dia mendekati meja-meja untuk mendengarkan percakapan acak. Suatu malam di dekat prasmanan dia mendengar dua pengusaha berbicara pelan tentang transfer ke rekening di Singapura. Detail itu menyalakan insting jurnalistiknya. Dia menghafalkan nama perusahaan dan angka-angka yang mereka sebutkan. Saat kembali ke meja, Rangga menatapnya dengan curiga.
Dari mana saja? Mencari puding lagi? Dia menunjukkan puding kecil dengan senyum polos. Dia menatapnya beberapa detik seolah bisa membaca pikirannya, tapi akhirnya menggeleng pelan. Jangan menghilang tanpa bilang. Pacar palsu pun tidak akan melakukan itu. Sari tersenyum, meskipun dalam hatinya tetap waspada. Dia lebih tajam dari yang kukira. Saat mereka menelusuri galeri seni, Rangga berhenti di depan lukisan bernuansa biru tua. Suaranya yang biasanya begitu tegas tiba-tiba melemah. Ibuku suka sekali warna ini. Katanya warna ini mengingatkannya pada laut masa kecilnya. Sari menatapnya terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengarnya berbicara tentang sesuatu yang begitu pribadi. Dia menyadari tatapannya tidak lagi dingin, tapi penuh dengan kenangan. Aku tidak menyangka kamu akan berbicara tentang keluargamu, katanya lembut. Aku juga tidak menyangka akan melakukannya malam ini, jawabnya hampir berbisik. Kilatan kerentanan itu menggerakkan sesuatu dalam diri Sari. Tiba-tiba, Rangga bukan lagi sekadar eksekutif dingin yang menggunakan kedinginan sebagai tameng. Dia juga seorang pria dengan sudut-sudut tersembunyi, dengan luka yang tidak ditunjukkannya. Dalam perjalanan pulang, keheningan memenuhi mobil. Sari memainkan kartu undangan di tasnya, mengingatkan dirinya untuk tetap waspada. Aku perlu mengikuti jejak uang di Singapura. Tapi bagaimana kalau dia terlibat? Dia melirik Rangga yang menatap keluar jendela dengan ekspresi tak terbaca. Ada apa? Tanyanya saat menyadari tatapannya. Tidak, hanya berpikir apa yang akan kupakai untuk terus menjadi pacarmu besok. Rangga melepaskan senyum tipis. Pakai apapun yang membuatmu nyaman. Sisanya aku yang urus. Sari membalas dengan senyum samar. Meskipun dalam hatinya dia merasakan badai. Semua ini memang peran, ya, tapi semuanya semakin terasa nyata. Sabtu malam, Rangga muncul di depan apartemennya dengan mobil elegan yang sama. Dia menghela napas melihatnya tetap sempurna seperti biasa. Sekarang apa? Gala lain penuh sirup markisa dan pidato membosankan? Tanyanya sambil duduk di kursi. Tidak, kali ini akan berbeda. Lebih sedikit minuman. Lebih banyak musik. 15 menit kemudian mereka tiba di gedung tua di pusat Bandung. Di papan tertulis konser spesial Iwan Fals dan Chrisye. Sari menatapnya ternganga. Kamu benar-benar membawaku ke konser musik keroncong. Pacar pura-puraku juga pantas mendapat sentuhan kenyataan. Kalau tidak, siapapun akan menemukan naskahnya, jawabnya dengan serius. Dia tertawa pelan dan mengikutinya masuk. Gedung itu berkilau dengan lampu keemasan, langit-langit tinggi yang dilukis dengan fresco dan kursi beludru merah. Ketika lampu meredup dan orkestra mulai bermain, Sari merasakan suara itu menyelimutinya. Rangga duduk tegak di sampingnya, wajahnya rileks untuk pertama kalinya. Di antara satu lagu dan lainnya, dia bergumam pelan. Ibuku biasa memainkan lagu-lagu seperti ini di malam hari. Dia bilang padaku, Rangga, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Tapi jangan pernah berhenti mendengarkan. Sari mengamatinya dalam diam. Ini pertama kalinya dia mendengarnya berbicara begitu terbuka tentang masa kecilnya. Ayahmu? Tanyanya dengan hati-hati. Dia berbeda. Baginya keheningan lebih berharga dari musik. Dia percaya seorang pratama harus kuat, sempurna, tanpa kesalahan. Kedengarannya menyesakan. Dia menolehkan wajahnya ke arahnya. Mata abu-abunya berkilau dalam cahaya redup. Memang, tapi tanpa tuntutan itu aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Dia tidak memberiku pilihan lain. Sari harus menggigit lidahnya untuk tidak membelai tangannya. Dia hanya tersenyum lembut. Mungkin dia lupa bahwa kadang yang tidak sempurna justru yang paling tak terlupakan. Rangga menghembuskan napas yang hampir tak terlihat. Mungkin kamu benar. Setelah konser mereka berjalan ke kedai kopi kecil dekat alun-alun. Tidak ada kemewahan, meja kayu, lampu hangat dan aroma kopi baru diseduh. Sari langsung mengejek begitu mereka duduk. Aku tidak pernah menyangka melihat Rangga Pratama di kedai kopi biasa. Jangan bilang terlalu keras. Kalau ada yang tahu, aku akan kehilangan image pria dinginku, balasnya sambil menyesap kopi susu. Dia tertawa terbahak. Perlahan, di antara tawa dan komentar, Sari menyadari bahwa di balik eksekutif tanpa ampun ada seorang pria yang masih bisa mengejutkannya. Untuk sesaat dia hampir lupa bahwa dia punya misi,
Tapi ketika Rangga keluar untuk menjawab telepon, Sari memanfaatkan kesempatan, mengeluarkan ponselnya dan memeriksa foto-foto yang telah diambilnya, plakat dengan nama-nama donatur, amplop sumbangan, daftar sponsor. Beberapa cocok dengan nama-nama di dokumen yang sedang diselidikinya tentang dana mencurigakan. Jantungnya berdetak kencang. Ini kemajuan. Dia menyimpan teleponnya tepat saat dia kembali. Semuanya baik? Tanyanya dengan kilatan curiga di matanya. Ya? Hanya berpikir besok aku harus pakai hak lebih rendah supaya kamu berhenti mengejek tersandungku, jawabnya dengan nada ringan. Dia tersenyum miring. Kalau begitu aku harus memegang tanganmu agar sepatumu tidak mengkhianatimu lagi. Kata-kata itu melumpuhkannya dan dia tertawa gugup. Malam itu, di apartemen kecilnya, dia membuka laptopnya. Nama-nama yang didengarnya dan yang muncul di fotonya mulai membentuk pola yang mengkhawatirkan. Aku semakin dekat dengan kebenaran, pikirnya. Tapi pada saat yang sama pikirannya tidak berhenti mengulang kata-kata Rangga tentang ibunya. Kewajibannya sebagai wartawan bertabrakan dengan sesuatu yang baru lahir di dadanya. Bagaimana kalau Pratama bersalah? Bagaimana kalau tidak? Hatinya dan nuraninya mulai berperang dalam diam. Beberapa hari kemudian, saat memeriksa laporan keuangan di komputernya, Sari terhenti. Ada perusahaan bernama Wijaya Holdings, terkait langsung dengan transaksi gelap dan transfer ke surga pajak. Detail yang membuatnya kehabisan napas adalah nama pemiliknya, Pratama Group. Dia bersandar di kursi dengan kepala berputar. Aku sedang berpura-pura menjadi pacar pemilik perusahaan mencurigakan ini sendiri. Insting jurnalistiknya berteriak bahwa ini kesempatan untuk membongkar skandal. Tapi sesuatu di hatinya berbisik sebaliknya. Kebingungan itu menemaninya sampai malam ketika Rangga mengajaknya ke pesta ulang tahun pribadi. Tidak ada dasi atau gaun gala, lebih banyak koktail, lebih sedikit formalitas. Sari menerima dengan pikiran mungkin dia bisa mendengar sesuatu yang berguna. Pesta itu benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Lampu neon, musik dangdut bercampur pop dan orang-orang tertawa tanpa peduli penampilan. Sari duduk di bar sambil menggerakkan gelas di tangannya. Kalau besok aku menulis artikel berjudul Direktur S menari dangdut, investor pingsan, pikirnya geli. Apa yang membuatmu tersenyum sendirian? Tanya Rangga mendekat dengan segelas kopi tubruk dan dasi yang longgar. Tidak ada, hanya membayangkan beberapa judul. Pratama menari mabuk menyebabkan pasar turun 3%. Dia mengangkat alis geli. Kalau itu terjadi, aku akan kehilangan setidaknya 10%. Sari tertawa lepas. Dia tidak percaya dia punya selera humor. Malam berlanjut di antara musik dan minuman. Ketika sebagian besar sudah pergi, mereka keluar bersama. Udara segar Bandung membelai wajah mereka saat mereka menuruni tangga batu yang diterangi lentera. Kamu sedikit pusing? Tanya Sari sambil memiringkan kepala. Aku bisa mengatasinya, jawabnya, meskipun langkahnya lebih lambat. Tiba-tiba dia berhenti dan menatapnya dengan intensitas berbeda. Mata abu-abunya berkilau dengan kehangatan yang tidak biasa. Sari, apa-apa? Gagapnya sambil mundur setengah langkah hingga bersandar di dinding. Kamu membuatku lupa bahwa semua ini hanya sandiwara. Dan tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, dia menciumnya. Ciuman itu singkat tapi intens, mencampurkan rasa kopi dengan aromanya yang khas. Sari terdiam dengan jantung berdebar di dadanya. Ketika dia menjauh, dia masih begitu dekat hingga napasnya menyentuhnya. Kamu gila? Bisiknya dengan pipi yang membara. Mungkin, jawabnya dengan senyum sekilas yang selalu membuatnya tak berdaya. Sari mengangkat tangannya ke bibir, tidak tahu apakah harus tertawa atau berteriak. Sebagian dari dirinya berpikir, ya Tuhan, Direktur S itu baru saja menciumku. Sebagian lainnya mengingatkan, jangan lupakan soal Wijaya Holdings. Jangan lupakan misimu. Kita masih berpura-pura, katanya dengan suara gemetar. Ya. Rangga mengangguk, meskipun tatapannya mengatakan sebaliknya. Tapi ada saat-saat di mana aku tidak ingin berakting lagi. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan. Dia menatap keluar jendela dengan pikiran yang kusut. Dia telah menemukan petunjuk tentang pencucian uang dan pada saat yang sama ciuman yang tidak bisa dilupakannya. Mari kita buat permainan untuk yang membaca komentar. Tulis kata kue di bagian komentar. Hanya yang sampai di sini yang akan mengerti. Mari kita lanjutkan ceritanya.
Malam setelah ciuman itu, Sari tidak bisa tidur. Laptopnya masih terbuka di meja, menerangi kamar dengan laporan keuangan yang tidak berani dibacanya lagi. Di sana tertera nama Wijaya Holdings dan tanda tangan yang mengkonfirmasi transfer mencurigakan. Masalahnya adalah semua mengarah ke Pratama Group. Dia menutup wajahnya dengan tangan sambil tertawa pahit. Hebat, Wulandari. Kamu dicium oleh pria yang seharusnya kamu selidiki. Senin di kantor redaksi, rekan mejanya mendekat dengan suara pelan. Sari, ada informasi baru, beberapa salinan dokumen. Menurut ini, tanda tangan terakhir dalam operasi Wijaya Holdings adalah milik Rangga Pratama. Jantung Sari berhenti sedetik. Kamu yakin? 70%. Ini bukan dokumen asli, hanya bocoran. Masih perlu konfirmasi. Dia mengangguk berusaha terlihat tenang, meskipun di dalam dia merasa napasnya tersedak. Rangga, pria yang baru saja mempercayakan kenangan tentang ibunya padanya, pria yang sama yang telah mencuri ciuman yang masih membuatnya gemetar. Pikiran jurnalistiknya berteriak, ini kesempatanmu. Tapi hatinya bersikeras, bagaimana kalau dia tidak bersalah? Sore itu dia menerima telepon tak terduga. Kamu ada waktu? Tanya Rangga dengan suara tegas. Aku ingin kamu datang ke kantor pusat grup. Ada sesuatu yang perlu kutunjukkan. Sari ragu, tapi akhirnya menerima. Ini juga kesempatan untuk mengamati lebih dekat. Gedung Pratama Group di pusat Jakarta menjulang megah dengan dinding kacanya yang memantulkan kota. Saat masuk, Sari merasa seperti memasuki dunia lain. Puluhan karyawan berjalan dengan langkah cepat, masing-masing dengan aura disiplin yang sempurna. Lift membawa mereka ke lantai 50. Kantor Rangga tampak seperti museum modern, jendela dari lantai ke langit-langit dengan pemandangan panorama, meja kerja dari kayu jati yang dipoles dan rak-rak dengan buku bersampul kulit. Terkesan? Tanyanya saat melihat ekspresinya. Tambahkan dapur dan aku pindah ke sini, jawab Sari setengah bercanda. Dia melepaskan seringai yang hampir tak terlihat. Kamu tidak akan menikmatinya. Bekerja di sini tidak nyaman, tapi aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Dia membawanya ke peta dunia besar dengan puluhan pin merah. Ini rencana ekspansiku, jelasnya dengan suara serius. Energi bersih di Asia, bioteknologi di Eropa, pendidikan online di Amerika Selatan. Aku tidak hanya ingin keuntungan, aku ingin meninggalkan sesuatu yang berharga untuk generasi berikutnya. Sari mendengarkannya dengan takjub. Ini bukan potret serigala es yang dibicarakan media. Dia tampak seperti pria yang bermimpi untuk mengubah dunia. Kamu terdengar seperti kandidat Nobel, sindirnya, meskipun di dalam dadanya terasa sesak. Dia tersenyum dengan kilatan berbeda di matanya. Apa kamu selalu harus bersembunyi di balik sarkasme? Sari mengalihkan pandangan dengan tidak nyaman. Dia merasa bersalah. Sementara dia membuka dunianya, dia menyimpan di tasnya USB berisi dokumen yang bisa menghancurkannya. Malam itu, Rangga mengajaknya makan malam di restoran di tepi Danau Toba. Tidak ada wartawan atau gaun gala, hanya meja dengan lilin dan gemericik air. Sari menatap menu tanpa benar-benar membacanya. Di benaknya hanya satu kata yang terus berkedip, tanda tangan. Kamu baik-baik saja? Tanya Rangga sambil mencondongkan tubuh. Ya. Hanya lapar. Kalau kamu lapar, kita pesan seluruh menu. Nadanya begitu serius hingga Sari tidak bisa menahan tawa. Kamu berencana mendiversifikasi kerajaanmu dengan restoran? Kalau kamu mau makan cukup, mungkin. Jawabnya tanpa ragu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama dia merasa ringan. Tapi setiap kali tatapan mereka bertemu, ingatan tentang dokumen itu kembali seperti bayangan. Setelah makan malam, mereka berjalan di tepi danau. Lampu-lampu yang terpantul di air menciptakan suasana yang hampir tidak nyata. Apa kamu tidak pernah merasa, katanya tiba-tiba, bahwa kamu menanggung ekspektasi yang mustahil, seolah tidak pernah cukup? Sari berhenti sedetik. Kamu bertanya untuk dirimu atau untukku? Untuk keduanya. Rangga menatapnya lekat-lekat. Aku tidak pernah bertemu seseorang yang begitu mandiri dan langsung sepertimu. Dan tetap saja ada keinginan untuk melindungimu. Rona merah langsung naik ke wajah Sari. Kamu harus kurangi minum teh. Itu membuatmu mengatakan hal-hal yang bisa disalahartikan. Ini bukan tehnya, jawabnya serius.
Dia mengalihkan pandangan dengan jantung berdebar kencang. Di satu sisi, dia ingin berteriak padanya, "Apa kamu menandatangani dokumen itu?" Tapi dia tidak bisa. Belum. Saat kembali ke apartemennya, dia menyalakan laptop dan membuka dokumen yang dipindai. Goresannya jelas, yakin, identik dengan tanda tangan Rangga. Bisa jadi palsu atau bisa jadi asli. Dia menyandarkan dahinya di tangan dengan napas tersengal. Keadilan atau cinta, Wulandari, putuskan. Dilema itu menyiksanya sepanjang malam. Keesokan harinya, bosnya di kantor redaksi memanggilnya ke ruangannya. Dengan kacamata yang melorot di hidung dan meja yang penuh dengan map, nadanya tegas. "Kamu punya tanda tangannya, Sari. Apa yang kamu tunggu untuk menulis?" "Masih belum terkonfirmasi," jawabnya sambil menghindari tatapan. Pemimpin redaksi memukul meja dengan keras. "Kita tidak bisa menunggu. Entah kamu serahkan artikelnya dalam seminggu atau kuberikan ke orang lain. Budi akan mempublikasikannya dalam 2 hari dan menjadikan Pratama penjahat sempurna. Kamu mau itu?" Sari membeku. Budi adalah wartawan kejam yang terkenal menghancurkan reputasi dalam beberapa baris. "Baiklah," katanya. "Pada akhirnya aku yang akan menulisnya." Dia keluar dari kantor dengan kaki berat seolah membawa rantai. Malam itu, di depan layar kosong, dia tidak bisa menulis sepatah kata pun. "Apa yang sedang kamu lakukan, Wulandari?" katanya pada dirinya sendiri. Kesadaran jurnalistiknya mendorongnya, tapi hatinya menolak. Rangga tidak cocok dengan gambaran seorang kriminal dan namun, tanda tangan itu. Dia menatap kotak yang berisi pulpen yang dia hadiahkan beberapa hari lalu dengan namanya terukir. Dia merasakan simpul di dadanya. Jika dia tidak bersalah, artikel yang terburu-buru akan menghancurkannya. Jika dia bersalah, jatuh cinta padanya akan menjadi aib terbesarnya. Hari-hari berlalu dan rumor di kantor redaksi semakin berkembang. Kata orang Wulandari punya bom tahun ini. Kalau Budi yang mengambilnya, Pratama tamat. Sari mengatupkan bibir. Dia memutuskan bahwa jika ada yang akan menulis cerita itu adalah dirinya. Setidaknya dengan begitu dia bisa mendapatkan waktu dan mungkin menemukan kebenaran. Dia masuk ke kantor bos dengan suara tegas. "Aku yang akan melakukannya. Artikel itu milikku." Dia tersenyum puas. 1 minggu, tidak lebih sehari pun. Sari keluar dengan jantung berdebar kencang. Dia telah menyegel takdirnya sendiri. Malam itu, di tempat tidurnya, dia menulis dan menghapus pesan di ponsel berkali-kali. "Kita perlu bicara tentang perusahaanmu." Hapus. "Ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan padamu." Hapus. Akhirnya dia hanya menulis, "Aku perlu bertemu denganmu berdua saja." Balasan datang dalam hitungan detik. "Besok di kantorku." Sari meletakkan telepon dengan dada terasa sesak. Dia tahu bahwa keesokan harinya semuanya bisa meledak. Pagi berikutnya cerah di Jakarta, tapi bagi Sari matahari tidak berarti apa-apa. Dia hampir tidak tidur beberapa jam dan setiap kali memejamkan mata dia melihat 2 gambar. Tanda tangan Rangga yang tertera di dokumen Wijaya Holdings dan cara dia menatapnya malam ciuman itu. Ketika ponselnya berbunyi, jantungnya melompat. "Turun. Aku menunggu." Dia membaca pesan itu berkali-kali. Rangga ada di depan gedungnya. Sebuah simpul terbentuk di tenggorokannya. Dia bahkan tidak sempat bereaksi ketika ada ketukan di pintu. Saat membuka dia menemukannya di sana, memenuhi kusen dengan tinggi dan kehadirannya yang tampak mendominasi setiap ruang. Mata abu-abunya lebih dingin dari sebelumnya. "Rangga," gagapnya. "Jangan sebut namaku seolah kamu berhak," potongnya dengan suara kasar. Setiap kata seperti pisau. "Kamu mendekatiku hanya untuk ceritamu, kan?" Sari merasa lantai menghilang di bawah kakinya. "Aku mempercayakan hal-hal yang tidak pernah kukatakan padamu. Aku membawamu ke rumahku. Aku memperkenalkanmu pada Anissa dan kamu." Suaranya pecah sesaat, tapi segera mengeras lagi. "Kamu adalah wartawan yang menggali di perusahaanku." Sari menarik napas dalam dengan tangan gemetar. "Ya, aku mendekat karena pekerjaanku. Aku menemukan ketidakberesan." "Ya. Dan kamu pikir aku yang bersalah? Bahwa aku penipu lain?" Suaranya bergetar dengan amarah.
Dia mengatupkan bibir dengan air mata membakar di matanya. Aku tidak tahu. Aku punya bukti dengan tanda tanganmu. Aku tidak bisa mengabaikannya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang kurasakan. Aku tidak ingin percaya kamu bersalah. Keheningan itu brutal. Hanya gema detak jantungnya sendiri yang memenuhi ruang. Rangga menatapnya seolah berusaha memecahkan kode. Tapi yang dia lepaskan hanyalah tawa pahit. Dan kamu berharap aku mempercayaimu setelah semua ini? Kamu menjadikanku lelucon. Aku yang tidak pernah percaya siapapun akhirnya jatuh ke dalam jebakan seorang reporter. Rangga, tolong, dengarkan aku. Sudah selesai. Sari, aku tidak mau melihatmu lagi. Dia berbalik dan keluar, menutup pintu dengan hentakan keras yang bergema di keheningan ruangan. Sari ambruk di kursi dengan wajah terkubur di tangan. Semuanya hancur dalam sekejap. Untuk sesaat dia berpikir untuk meninggalkan artikel itu, menghapus file-file, mengundurkan diri. Tapi suara hati nuraninya berbisik, jika dia bersalah, kamu tidak bisa diam. Dan jika dia tidak bersalah, kebenaran akan menyelamatkannya. Hari itu dia berkeliaran di kantor redaksi seperti hantu. Rekan-rekannya berbisik, bosnya menekan dan layar laptopnya berkilau dengan kursor yang berkedip seperti ejekan. Dia menulis beberapa baris dan langsung menghapusnya. Saat malam tiba, dia mengintip dari jendela apartemen kecilnya. Di suatu tempat di kota, Rangga ada di kantornya yang berkaca, begitu jauh dan tak terjangkau. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, bisiknya dalam kegelapan. Hari-hari berikutnya adalah pusaran. Media mulai mempublikasikan spekulasi. Nama Pratama ada di mulut semua orang dan kerajaannya goyah. Budi, koleganya yang paling kejam, sangat ingin merebut artikelnya. Suatu malam, saat memeriksa email di kafe yang hampir kosong, Sari menerima pesan anonim. Yang benar-benar bertanggung jawab adalah Hendra Wijaya. Hati-hati. Terlampir ada file dengan dokumen, kontrak, transfer, tanda tangan. Semuanya mengarah ke wakil direktur grup, pria yang paling dipercaya Rangga. Sari membeku. Jika ini benar, Rangga telah dikhianati dari dalam dan dia telah menuduhnya dalam hatinya. Ketika dia keluar dari kafe dengan map di tasnya, dia menyadari seseorang mengikutinya. Langkah-langkah berat menemaninya di bawah lampu jalan. Dua pria menghalangi jalannya di sudut. Pak Wijaya bilang berhenti menggali. Kamu tidak mau menghilang, kan? Kata salah satu dengan senyum miring. Sari mundur. Denyut nadinya memburu. Kalian tidak menakutiku. Salah satu mengangkat tangan dan kilau logam senjata terpantul di bawah cahaya. Sari menelan ludah. Lumpuh. Deru mesin memecah adegan. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak dan pintu terbuka lebar-lebar. Rangga muncul. Tinggi. Mengesankan. Dengan jas gelap dan tatapan sedingin baja. Berani sentuh dia, katanya dengan suara berat. Dia tidak perlu berteriak. Nadanya cukup untuk membuat kedua pria saling pandang dan mundur ke bayangan. Mengutuk di antara gigi mereka. Sari membiarkan dirinya jatuh ke dinding sambil gemetar. Bagaimana kamu tahu aku di mana? Tanyanya dengan suara pecah. Rangga tidak bergerak dari tempatnya. Tatapannya masih terpaku pada tempat di mana kedua pria itu kabur. Aku punya kebiasaan untuk tidak meninggalkan siapapun yang pernah di sisiku. Nadanya tajam, tanpa setitik pun kelembutan. Sari ingin berteriak padanya bahwa dia tidak bersalah. Bahwa dia punya bukti melawan Wijaya. Dia ingin mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menunjukkannya, tapi matanya begitu dingin, begitu tidak bisa dijangkau, hingga kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Rangga, jangan katakan apa-apa. Aku menyelamatkanmu karena aku tidak mau menanggung rasa bersalah atas darahmu di tanganku. Itu saja. Tusukan itu langsung. Sari mengepalkan tangan sambil merasakan air mata mengaburkan pandangannya. Kamu tidak percaya padaku, bisiknya. Dia melepaskan tawa pahit. Setelah semua yang kamu sembunyikan, kamu berharap aku percaya padamu? Lupakan. Dia berbalik dan berjalan menuju mobil. Dia melihatnya menghilang di malam dengan hati yang hancur berkeping-keping. Dia sendirian, air mata mengalir di pipinya. Kamu tidak percaya padaku, tapi aku akan membuktikannya. Aku akan membersihkan namamu. Meskipun kamu tidak pernah ingin melihatku lagi.
Dini hari itu dia menyalakan laptop dan mulai menulis dengan jari gemetar. Dia tahu Hendra Wijaya tidak akan tinggal diam, bahwa dia mempertaruhkan karirnya dan mungkin hidupnya. Tapi dia juga tahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kebenaran dan menyelamatkan pria yang dicintainya. Fajar menemukan Sari di depan komputernya. Mata merah karena kelelahan dan jantung berdebar kencang. Selama berjam-jam dia menulis dan menghapus paragraf mencari cara untuk mengekspos Hendra Wijaya, tanpa sepenuhnya menghancurkan Rangga. Akhirnya dia menemukan draft yang mengumpulkan data paling solid, transfer ilegal, tanda tangan palsu dan dokumen yang mengarah langsung ke wakil direktur. Saat dipublikasikan, seluruh kota meledak. Judulnya tidak mencolok, tapi setiap kata berbobot seperti timah. Penanggung jawab sebenarnya di balik skandal Pratama Group, Hendra Wijaya. Sari merinci bagaimana dana dialihkan, menyajikan bukti tanda tangan yang diubah dan memperjelas bahwa Rangga adalah korban pengkhianatan internal. Artikel itu menyebar seperti api. Koran-koran mereplikasinya, berita mendiskusikannya dan saham grup berhenti jatuh. Tapi Hendra tidak berniat diam saja. Sore itu juga, ketika Sari keluar dari kantor redaksi dengan tas di bahu, sebuah mobil gelap menghalangi jalannya. Dia tidak sempat bereaksi. Seseorang memegangnya dan kain yang direndam cairan kimia menutupi mulutnya. Dunia menjadi kabur. Dia terbangun terikat di kursi di gudang terbengkalai. Udara berbau karat dan lembab. Di depannya, dengan ketenangan beracun, berdiri Hendra Wijaya. Nona Wulandari, katanya dengan senyum dingin. Kamu mengecewakan saya. Saya sudah memperingatkanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan yang bukan urusanmu. Sari mengatupkan bibir, meskipun suaranya gemetar. Kamu benar-benar pikir bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Kebenaran. Hendra mengeluarkan pisau lipat mengkilap dari sakunya, memutarnya dengan perlahan. Kebenaran hanya ada selama orang yang memegangnya masih hidup. Dan kamu, Nona, sudah terlalu menggangguku. Sari menelan ludah. Ketakutan mencekiknya, tapi tetap mengumpulkan kekuatan. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu terus mencemarkan nama Rangga. Mata Hendra mengeras. Kamu keras kepala. Aku benci orang keras kepala. Pada saat itu, dentuman bergema. Deru mesin dan kemudian teriakan polisi. Pintu terbuka dengan keras. Rangga masuk pertama, diikuti beberapa petugas. Lepaskan dia, Wijaya. Geramnya dengan suara penuh amarah. Hendra bereaksi langsung, meletakkan mata pisau di leher Sari. Satu langkah lagi dan aku membunuhnya di sini. Jantung Rangga hampir berhenti. Setiap serat tubuhnya berteriak untuk berlari ke arahnya. Tapi dia menahan diri, mata abu-abunya membara. Jangan lakukan itu, Hendra. Kamu masih bisa menyerah. Jangan hancurkan hidupmu lebih jauh. Hidupku? Tawa Hendra dengan pahit. Semua yang kubangun adalah untukmu, Pratama. Aku yang menjaga perusahaanmu tetap berdiri dan sekarang kamu membayarku dengan menyerahkanku ke polisi. Kamu yang menjual dirimu. Aku tidak pernah meminta pengkhianatan, balas Rangga dengan suara pecah oleh amarah tertahan. Ketegangan bisa dipotong dengan pisau. Para polisi bergerak perlahan, menunggu kesempatan. Sari merasakan dinginnya mata pisau di kulitnya, tapi tidak mengalihkan tatapan dari Rangga. Rangga, bisiknya hampir tak terdengar. Bisikan itu cukup. Dalam gerakan naluriah, Rangga melompat ke depan tepat saat Hendra ragu, meraih Sari dengan kuat dan mendorongnya ke belakang, jauh dari pisau. Tembakan bergema di udara. Para polisi melumpuhkan wakil direktur dalam hitungan detik. Sari jatuh ke lantai terengah-engah. Dia hampir tidak merasakan perih di lengannya dan melihat darah menodai blusnya. Sari. Rangga menahannya dengan wajah hancur. Topeng kedinginannya telah menghilang. Aku baik-baik saja, hanya luka kecil, bisiknya, meskipun suaranya lemah. Jangan tutup matamu. Kamu dengar? Jangan berani tinggalkan aku, katanya dengan putus asa, menekan tangannya pada luka untuk menghentikan darah. Para medis segera masuk, menempatkannya di tandu. Rangga naik ke ambulans tanpa melepaskan tangannya sedetik pun. Sementara mereka melaju dengan sirene menyala, dia bergumam seperti doa. Tolong, ya Allah, jangan ambil dia dariku. Aku merelakan segalanya, perusahaan, uang, reputasi, tapi biarkan dia hidup. Di rumah sakit,
Pintu UGD tertutup dan Rangga tertinggal di luar dengan kemeja bernoda darah dan tangan gemetar. Dia tidak pernah merasa setakut ini sebelumnya. Menit-menit berlalu terasa abadi sampai akhirnya seorang dokter keluar. Dia stabil. Lukanya tidak dalam. Dia akan pulih. Udara kembali masuk ke paru-paru Rangga seolah dia telah tenggelam. Beberapa jam kemudian dia masuk ke kamar putih di mana Sari beristirahat terhubung dengan infus. Dia duduk di sampingnya dan mengambil tangannya di antara tangannya. Mata abu-abunya memerah, lelah, tanpa kekerasan yang biasa. "Maafkan aku," bisiknya di kulitnya. "Maafkan aku karena tidak mempercayaimu, karena meninggalkanmu sendirian. Maafkan aku." Keheningan kamar pecah ketika dia menggerakkan jari-jarinya dan bulu matanya mulai bergetar. Rangga mencondongkan tubuh dengan jantung terkepal. "Sari." Dia perlahan membuka matanya. "Ah, Rangga. Aku di sini. Aku tidak bergerak dari sisimu." Dia menarik napas dalam, kelelahan, tapi sadar. Jadi aku masih hidup. Dia melepaskan tawa terputus-putus penuh kelegaan. "Lebih dari sebelumnya. Dan aku tidak berniat melepaskanmu lagi." Air mata mengalir di wajah Sari. "Aku juga menyembunyikan hal-hal. Aku mendekatimu dengan tujuan dan kemudian hatiku mengkhianatiku. Aku tidak ingin jatuh cinta padamu, tapi aku jatuh cinta." Rangga menyandarkan dahinya di tangannya. Suaranya pecah. "Sejak hari di mana kamu hampir tersandung dengan sepatu hak itu, aku tahu hidupku bukan lagi hanya milikku, tapi aku terlalu sombong untuk mengakuinya." Sari tersenyum lemah. Rangga Pratama yang agung berbicara tentang sepatu hak dan kesombongan. Ini baru judul berita. Dia juga tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak mau berpura-pura lagi. Aku ingin ini nyata, agar seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah wanita dalam hidupku." Sari meremas tangannya dengan sedikit kekuatan yang dimilikinya. "Kalau begitu, janjikan sesuatu padaku. Jangan pernah tinggalkan aku sendirian lagi." "Aku bersumpah, tidak pernah." Dan malam itu, dalam kesunyian rumah sakit, keduanya memahami bahwa tidak ada lagi peran yang harus dimainkan atau tembok yang harus dipertahankan. Apa yang lahir di antara mereka, betapapun anehnya awalnya, adalah nyata. Mari kita buat lelucon lain untuk yang hanya memeriksa kolom komentar. Tulis kata coklat. Yang sampai di sini akan mengerti leluconnya. Mari kita lanjutkan ceritanya. Hari-hari berikutnya berlalu di antara perban, pemeriksaan medis dan malam-malam tanpa tidur. Sari pulih perlahan di rumah sakit dan Rangga hampir tidak bergerak dari sisinya. Dia telah mengubah kamar itu menjadi kantor dadakan. Dia memeriksa laporan dalam diam di dekat jendela, menjawab telepon dengan suara pelan dan bahkan mencoba mengupas mangga, memotongnya begitu ceroboh hingga Anissa, adik perempuannya, tidak bisa menahan tawa. "Kalau ayah melihatmu menggunakan pisau seperti itu, dia akan pingsan," candanya sambil mengambil alih buah itu. Sari tersenyum dari tempat tidur dengan hati menghangat melihat adegan domestik itu. Rangga, yang selalu begitu sempurna, sekarang terlihat canggung dan manusiawi. "Aku tidak pernah melakukan ini untuk siapapun," akunya dengan senyum separuh. "Merasa istimewalah." Sari menatap matanya, merasakan bahwa dia bukan lagi pria dingin yang dibicarakan semua orang. Beberapa hari kemudian, ketika akhirnya dia diizinkan pulang, Rangga mengambil tangannya dan membimbingnya ke mobil yang membawanya langsung ke taman kediaman keluarga di Surabaya. Di sana, di depan puluhan wartawan, dia mengumumkan apa yang ditunggu banyak orang, konferensi pers untuk membersihkan namanya. Kilatan kamera meledak sementara Rangga, sempurna dalam jas gelap, berdiri di depan podium. "Saya Rangga Pratama." Dia memulai dengan suara tegas. "Dan saya ingin memperjelas sesuatu. Saya tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepada saya. Penanggung jawab sebenarnya, Hendra Wijaya, sudah ditahan. Dan saya harus berterima kasih kepada seseorang yang, dengan mempertaruhkan nyawanya, membawa kebenaran ke permukaan." Dia menoleh ke samping dan mengulurkan tangannya. Sari, dalam gaun sederhana dan masih dengan lengan diperban, melangkah maju. Bisik-bisik pers berubah menjadi gemuruh. Rangga memegangnya dengan mantap dan menatapnya seolah tidak ada yang lebih penting. "Dia adalah Sari Wulandari," lanjutnya. "Dan dia adalah wanita yang kuinginkan di sisiku."
Para fotografer menangkap setiap gestur, setiap tatapan. Bagi dunia dia bukan lagi wartawan misterius yang menyusup ke pesta mewah. Dia adalah wanita yang telah menyelamatkan pria paling berkuasa di industri keuangan Indonesia. Sari merasakan kakinya gemetar, tapi melihat tatapan Teguh Rangga, dia tahu tidak ada jalan kembali. Malam itu, jauh dari pers, mereka kembali ke kediaman. Anissa menunggu mereka dengan senyum yang mencampurkan kelegaan dan kelicikan. Akhirnya, katanya sambil memeluk Sari, "Aku pikir kakakku akan hidup terkurung di menara esnya selamanya." Sari tertawa malu. Rangga mendengus dalam diam, tapi tidak melepaskan tangan Sari sedetik pun. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi keduanya. Untuk pertama kalinya mereka tidak perlu berpura-pura. Mereka berjalan bersama di taman, berbagi sarapan dalam keheningan yang nyaman, dan kadang Rangga mengejutkannya dengan komentar yang begitu tak terduga hingga Sari tidak bisa berhenti tertawa. Suatu sore, saat dia menyesuaikan rantai kalung di bahunya, dia memutar matanya. "Kamu seperti penata gayaku." "Bukan penata gaya," koreksinya dengan lembut. "Hanya seorang pria yang menghargai keindahan." Sari menggigit bibirnya berusaha menahan senyum gugup. Rangga yang seperti ini, yang membiarkan dirinya lembut dan langsung, jauh lebih berbahaya bagi hatinya daripada eksekutif es itu. Tapi di tengah ketenangan, nurani Sari tidak membiarkannya tenang. Dia mengingat setiap kebohongan, setiap kelalaian. Ya, dia telah membongkar Wijaya, tapi dia juga telah menggunakan Rangga untuk mencapai kebenaran. Dan meskipun dia tampaknya telah memaafkannya, dia merasa perlu untuk mengakui semuanya. Dengan jelas. Suatu malam, saat mereka berjalan di dermaga kayu Danau Toba, dia mengumpulkan keberanian. "Rangga, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu." Dia menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku mendengarkan." Sari menarik napas dalam. "Ketika aku bertemu denganmu, aku hanya memikirkan cerita, mencari bukti, sampai ke akar dari apa yang terjadi dengan perusahaanmu. Dan ya, aku mendekatimu dengan tujuan itu." Dia tidak langsung menjawab. Dia berjalan beberapa langkah lagi dengan tangan di saku sementara angin menggerakkan rambutnya. "Aku sudah tahu," katanya akhirnya. "Aku selalu tahu, Sari." Dia menatapnya bingung. "Bagaimana? Matamu tidak pernah seperti wanita yang hanya ingin bersinar di pesta. Kamu mengamati, mendengarkan, menganalisis semuanya. Aku menyadarinya sejak pernikahan." Sari menundukkan kepala malu. "Maafkan aku menggunakanmu, meskipun setelah itu aku tidak bisa mengendalikannya." Rangga berhenti dan mengambil wajahnya di antara tangannya. "Berhenti minta maaf. Ya, itu menyakitiku, tapi pada akhirnya kamu juga satu-satunya yang percaya bahwa aku tidak bersalah dan satu-satunya yang mampu mempertaruhkan nyawanya untukku." Dia merasakan air mata naik, tapi dia menahannya dengan ciuman di dahi. "Sekarang aku ingin apa yang kita miliki tidak bergantung pada kepura-puraan atau misi tersembunyi. Aku ingin kamu menjadi kebenaranku, bukan kebohonganku." Sari memeluknya erat, seolah dengan gestur itu dia bisa menghapus semua luka masa lalu. Beberapa hari kemudian, Rangga mengejutkan semua orang dengan keputusan yang tidak terduga. Dia hanya mengundang keluarga dan teman dekat ke sebuah upacara intim di taman kediamannya. Tidak ada kemewahan berlebihan. Tidak ada ribuan tamu, hanya mawar, pita putih dan sore yang cerah. Sari berdiri di balik pintu kaca yang menghadap ke taman dengan kebaya putih sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Anissa menemaninya sambil menyesuaikan kerudungnya dengan senyum penuh arti. "Tarik napas. Sari, kakakku menunggumu di luar sana, lebih gugup darimu." Sari tertawa gugup. "Rangga, gugup, itu yang ingin kulihat." Musik mulai mengalun dan pintu terbuka. Sari berjalan perlahan menyusuri lorong yang dipenuhi kelopak bunga. Kerumunan kecil, tapi semua mata tertuju padanya. Saat tiba di hadapan Rangga, dia menemukannya dalam jas hitam sempurna, dengan mata abu-abu yang berkilau lebih dari sebelumnya. Ekspresinya, yang selalu menjadi tembok, sekarang terbuka, rentan, terharu. Pak Penghulu memulai akad nikah dengan kata-kata sederhana. "Hari ini kita tidak merayakan permainan atau kepura-puraan. Hari ini kita menjadi saksi cinta yang sejati." Sari meremas tangan Rangga, merasakan jantungnya hampir meledak. "Aku berpura-pura di awal,
katanya dengan suara gemetar. Tapi segera aku mengerti bahwa apa yang kurasakan bukan peran, itu nyata. Aku berjanji untuk berada di sisimu dalam terang dan kegelapan. Dan omong-omong, aku berjanji untuk memilih sepatu yang lebih baik agar tidak membuatmu menderita. Para tamu tertawa lembut. Rangga juga tersenyum. Senyum langka yang telah dipelajari Sari untuk dicintai. Aku pikir aku harus sempurna dan dingin untuk melindungi segalanya. Akunya. Tapi bersamamu aku belajar bahwa satu-satunya yang sempurna adalah menjadi diri sendiri. Aku berjanji untuk selalu mempercayaimu, bahkan ketika dunia meragukan. Pak Penghulu menatap mereka dengan lembut. Dengan ini saya nyatakan kalian sah sebagai suami istri. Rangga mencondongkan tubuh dan menyentuh bibirnya dengan bibir Sari. Tepuk tangan meledak. Anissa bertepuk tangan di antara air mata dan tawa. Dan Sari merasa semua beban keraguan, kebohongan dan topeng runtuh pada saat itu. Sekarang tidak ada lagi kebutuhan untuk berpura-pura. Taman masih berbau mawar ketika akad nikah selesai. Tidak ada perjamuan besar atau ratusan tamu. Hanya meja panjang di bawah lampu hangat, gelas-gelas teh manis, tawa lembut dan orang-orang yang benar-benar penting. Anissa mengangkat gelasnya dan bersulang dengan senyum terharu. Untuk kakakku, yang bersumpah tidak akan pernah menikah, dan untuk Sari, yang punya keberanian untuk meruntuhkan tembok esnya. Yang hadir bertepuk tangan di antara tawa. Sari tersipu, tapi Rangga, alih-alih merasa tidak nyaman, memiringkan gelasnya ke arahnya. Untuk kita. Sore berubah menjadi malam dan perlahan taman menjadi sunyi. Tanpa fotografer atau bisikan, Rangga membawa Sari ke dermaga kayu yang membentang di atas danau. Pantulan bulan menerangi air dan membuat semuanya tampak seperti mimpi. Kamu sadar betapa ironisnya ini, kata Sari sambil tertawa gugup. Semuanya dimulai dengan berpura-pura. Dan sekarang tidak ada yang lebih nyata, jawabnya sambil meraih pinggangnya. Sari menatap matanya dan menyadari tidak ada lagi jejak eksekutif dingin yang dia kenal. Rangga itu telah berubah menjadi seseorang yang bisa tersenyum, membuat kesalahan dan bahkan menunjukkan ketakutan. Kamu berjanji untuk tidak pernah melepaskanku, bisiknya. Dan aku akan menepatinya, jawabnya sebelum menciumnya di bawah langit berbintang. Hari-hari berikutnya adalah napas lega setelah badai. Sari pindah ke kediaman dan menemukan Rangga yang sama sekali berbeda. Pria yang berdebat dengannya tentang sarapan apa yang harus disiapkan, yang lebih suka duduk dengan kopi sambil membaca koran dalam diam, yang kesal ketika tidak menemukan manset peraknya. Aku tidak pernah menyangka melihatmu mencari di antara bantal seperti anak nakal, katanya suatu pagi saat melihatnya mengobrak-abrik sofa. Dan aku tidak pernah menyangka punya seseorang yang menertawaiku di rumahku sendiri, balasnya, meskipun bibirnya mengkhianati senyum. Sari juga belajar hidup dengan tekanan eksternal. Media menunjuknya sebagai wartawan yang telah menjadi istri konglomerat. Beberapa memujinya, yang lain mengkritiknya. Tapi dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan berita utama mendikte hidupnya. Suatu sore, Rangga pulang lebih awal dari kantor dan menemukannya bekerja di laptopnya, dikelilingi kertas-kertas. Kamu masih jadi wartawan, meskipun kamu tidak membutuhkannya lagi, amatinya sambil menyilangkan tangan. Aku tidak melakukannya karena kebutuhan. Aku melakukannya karena ini adalah diriku, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Dia mendekat dan menutup komputer dengan lembut. Kalau begitu, jangan menyerah, tapi janjikan padaku bahwa kamu tidak akan mempertaruhkan nyawamu sendirian lagi. Sari menatapnya dengan serius. Dan kamu janjikan padaku bahwa kamu tidak akan meragukan aku lagi. Rangga mengangguk tanpa ragu. Aku sudah belajar pelajaranku. Suasana di rumah menjadi lebih hangat. Anissa sering berkunjung dan selalu membuat lelucon tentang bagaimana Sari telah memanusiakan kakaknya. Dulu kamu menyebalkan, katanya suatu hari sambil tertawa. Sekarang bahkan tahu cara tersenyum. Rangga mendengus. Tapi Sari menyadari komentar seperti itu tidak lagi mengganggunya. Sebaliknya, dia tampak menikmati gagasan bahwa dia telah berubah. Cinta, bagaimanapun, tidak menghilangkan tantangan. Rangga masih harus membersihkan citra perusahaannya dan membangun kembali kepercayaan mitra. Sari, di sisi lain, harus menghadapi ketidakpercayaan beberapa kolega yang menuduhnya menjual diri kepada pria yang sedang diselidikinya. Suatu malam, kelelahan karena rumor, dia menjatuhkan diri di tempat tidur dengan helaan napas.
Mereka bilang aku mengkhianati profesiku untukmu, gumamnya. Rangga berbaring di sampingnya dan membelai rambutnya. Kamu tidak berutang penjelasan pada mereka. Kamu adalah alasan mengapa kebenaran terungkap dan kebenaran adalah satu-satunya yang penting. Sari memeluknya erat. Janjikan padaku bahwa apapun yang terjadi kita tidak akan kehilangan ini. Aku berjanji, katanya sambil mencium dahinya. Beberapa hari kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Hotel di Jakarta, tempat Dewi, sahabat Sari, menikah. Kali ini tidak ada gaun gala atau orkestra. Hanya mereka berdua masuk bergandengan tangan ke ruangan yang sama yang diterangi lampu kristal. Disinilah kamu memintaku berpura-pura, kenang Sari sambil tersenyum. Dan disinilah aku mengerti bahwa hidupku akan berubah selamanya, jawab Rangga. Mereka berdiri sejenak dalam diam mengamati ruangan kosong. Ini seperti menutup lingkaran. Apa yang dimulai sebagai kesepakatan absurd sekarang menjadi dasar cinta yang telah bertahan dari pengkhianatan, bahaya dan keraguan. Dalam perjalanan pulang, Rangga mengejutkannya dengan paket kecil. Apa ini? Tanya Sari sambil membukanya. Itu sepasang sepatu hak rendah, elegan tapi nyaman. Supaya kamu tidak pernah tersandung lagi, katanya dengan senyum nakal. Sari tertawa terharu. Kamu mustahil. Dan kamu mencintaiku seperti ini, balasnya sambil mendekat untuk menciumnya. Kehidupan bersama baru saja dimulai dan meskipun mereka tahu itu tidak akan sempurna, mereka juga tahu tidak ada lagi topeng atau kebohongan. Hanya mereka belajar menjadi pasangan di luar berita utama. Malam itu, saat mereka melihat kembang api terpantul di danau, Sari menyandarkan kepalanya di bahu Rangga dan berpikir bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu lama kata masa depan tidak membuatnya takut. Waktu berlalu dan bersamanya datang rutinitas baru yang mengejutkan Sari, ternyata lebih berharga daripada acara-acara besar. Bukan gala atau konferensi pers yang mengingatkannya betapa hidupnya telah berubah, tapi momen-momen kecil. Sarapan bersama saat matahari masuk melalui jendela, berjalan tanpa alas kaki di taman setelah hujan atau berdebat siapa yang lebih pandai memasak. Meskipun keduanya tahu Rangga hampir tidak bisa menggoreng telur. Suatu sore musim kemarau mereka berjalan-jalan di pusat Bandung tanpa pengawal atau mobil mewah. Terasa aneh bagi keduanya merasa anonim di tengah keramunan. Tapi juga membebaskan. Sari mengambil es krim kelapa dan menyodorkannya ke Rangga. Ayo, coba. Dia mengangkat alis. Es krim di jalan. Aku seorang pratama. Kamu suamiku dan kamu akan mencobanya. Rangga menghela napas dengan kepasrahan pura-pura dan menyendok sesendok. Ekspresinya berubah menjadi senyum tak terduga. Enak. Sari tertawa lepas. Aku tidak percaya. Rangga Pratama menemukan es krim kelapa di tengah jalan. Ini layak jadi berita utama. Dia menggelengkan kepala, tapi di mata abu-abunya ada kilau berbeda, yang mengatakan bahwa dia bahagia. Luka-luka masa lalu tidak hilang begitu saja. Ada momen ketegangan dengan mitra yang masih tidak percaya, dengan wartawan yang mempertanyakan hubungan mereka dan dengan karyawan yang menghadapi perubahan di perusahaan. Tapi perlahan, dengan kesabaran dan transparansi, Rangga membuktikan bahwa kerajaannya tidak dibangun di atas kebohongan. Sari, di sisi lain, mendapatkan kembali suaranya sebagai wartawan. Dia tidak berhenti menulis, meskipun sekarang dia memilih pertempurannya dengan hati-hati. Dia mempublikasikan liputan tentang korupsi di perusahaan lain, tentang penyalahgunaan keuangan dan tentang kisah-kisah manusia yang tidak diperhatikan. Setiap kali dia melakukannya, Rangga membacanya dalam diam dan kemudian meninggalkan catatan singkat di mejanya. Aku bangga padamu. Suatu malam, saat mereka makan malam di teras kediaman, Sari mengamati langit berbintang dan berbicara pelan. Kamu tahu apa yang kadang kupikirkan? Bahwa semuanya bisa berakhir buruk. Bahwa jika malam itu di pernikahan kamu tidak mendekatiku, sekarang aku akan berada di tempat lain menulis catatan anonim dan kamu masih akan menjadi pria es yang ditakuti semua orang. Rangga meletakkan garpunya dan menatapnya lekat-lekat. Mungkin, tapi aku senang telah berani, meskipun hanya dengan bisikan sederhana. Sari tersenyum mengingat momen yang telah mengubah takdirnya. Pura-pura kamu bersamaku, ulangnya meniru suara beratnya. Dan lihat kemana kebohongan paling jujur membawa kita, jawabnya sambil mencondongkan tubuh untuk menciumnya. Minggu-minggu berlalu dan kehidupan mereka menemukan ritme yang nyaman. Sari terus menulis artikelnya,
Sekarang dengan kebebasan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya, Rangga perlahan melepaskan sebagian tanggung jawabnya di perusahaan, mendelegasikan lebih banyak kepada tim yang dipercayainya. Suatu pagi, saat Sari sedang menyiapkan sarapan di dapur, dia merasakan gelombang mual yang membuatnya berpegangan pada meja. Dia menutup mata sejenak dan menarik napas dalam. Mungkin hanya kelelahan, pikirnya. Tapi ketika hal yang sama terjadi keesokan harinya, dan keesokannya lagi, keraguan mulai muncul di benaknya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rangga suatu malam saat melihatnya meninggalkan makan malamnya hampir utuh. "Ya, hanya tidak terlalu lapar," jawabnya, meskipun jantungnya berdebar dengan kemungkinan yang belum berani dia ucapkan. Seminggu kemudian, Sari duduk sendirian di kamar mandi, menatap benda kecil di tangannya. 2 garis. Jelas dan tak terbantahkan. Dia menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir di pipinya. Bukan kesedihan, tapi campuran ketakutan dan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, Rangga pulang dan menemukan Sari duduk di tepi tempat tidur dengan ekspresi yang tidak bisa dibacanya. "Ada apa?" tanyanya langsung khawatir. "Kamu sakit? Kamu terluka?" Sari menggeleng pelan dan mengulurkan tangannya. Di telapaknya ada alat tes kehamilan itu. Rangga menatap benda itu, lalu menatap Sari, lalu kembali ke benda itu. Butuh beberapa detik baginya untuk memproses. "Ini, kamu." "Aku hamil, Rangga." Keheningan yang mengikuti terasa seperti selamanya. Kemudian, perlahan, senyum mulai muncul di wajah Rangga. Bukan senyum kecil yang biasa, tapi senyum lebar yang menerangi seluruh wajahnya. "Kita akan punya anak," bisiknya seolah tidak percaya. Sari mengangguk dengan air mata yang masih mengalir. "Kita akan punya anak." Rangga berlutut di depannya dan memeluk pinggangnya dengan lembut, menekankan wajahnya ke perutnya yang masih rata. "Halo, kecil," bisiknya. "Aku ayahmu. Dan aku berjanji akan melindungimu dengan seluruh hidupku." Sari membelai rambutnya sambil tertawa di antara tangis. "Kamu belum tahu apakah dia bisa mendengarmu." "Tidak peduli. Aku ingin dia tahu sejak awal bahwa dia dicintai." Malam itu mereka berbaring bersama. Tangan Rangga tidak pernah meninggalkan perut Sari. Mereka berbicara tentang nama, tentang kamar bayi, tentang ketakutan dan harapan. Untuk pertama kalinya, Rangga berbicara tentang ayahnya dengan cara yang berbeda. "Aku tidak akan menjadi seperti dia," katanya pelan. "Aku tidak akan memaksa anak kita untuk sempurna. Aku hanya ingin dia bahagia." Sari mencium dahinya. "Kamu sudah berbeda darinya. Kamu sudah berubah." Kabar kehamilan menyebar dengan cepat. Anissa adalah orang pertama yang tahu, dan reaksinya adalah teriakan gembira yang mungkin terdengar sampai ke Jakarta. "Aku akan jadi bibi," serunya sambil memeluk Sari begitu erat hingga hampir tidak bisa bernapas. "Aku akan memanjakan bayi ini sampai dia memintamu untuk menjauhkanku." Rangga memutar matanya. "Itulah yang kutakutkan." Tapi ada kehangatan di suaranya yang mengkhianati kebahagiaan terdalamnya. Media, tentu saja, akhirnya mengetahuinya. Berita tentang calon pewaris Pratama Group menjadi topik hangat selama berminggu-minggu. Tapi kali ini, Sari tidak membiarkan gosip mengganggunya. Dia terlalu sibuk menikmati setiap momen kehamilannya. Bulan-bulan berlalu dengan kecepatan yang mengejutkan. Sari menyaksikan tubuhnya berubah, merasakan tendangan pertama yang membuatnya terbangun di tengah malam dengan senyum, dan mengalami keinginan aneh yang membuat Rangga berkeliling kota mencari makanan tertentu di jam-jam yang tidak masuk akal. "Kamu tahu bahwa warung itu tutup jam 10, kan?" katanya suatu malam saat Sari meminta sate ayam dari kedai favoritnya di Yogyakarta. "Aku tahu, tapi anakmu tidak peduli." Rangga menghela napas, tapi setengah jam kemudian dia kembali dengan sate yang diminta, meskipun dia harus membangunkan pemilik warung. "Aku harap kamu menghargai pengorbanan ini," katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Sari menciumnya dengan penuh terima kasih. "Lebih dari yang kamu tahu." Persiapan untuk kedatangan bayi mengubah kediaman. Kamar yang dulunya ruang kerja kosong sekarang dicat dengan warna-warna lembut, dipenuhi dengan mainan dan perlengkapan bayi yang dipilih dengan cermat oleh Anissa yang mengambil alih peran dekorator dengan antusias berlebihan. "Menurutmu tidak terlalu banyak?" tanya Sari suatu hari saat melihat tumpukan boneka yang terus bertambah.
Tidak ada yang terlalu banyak untuk keponakanku, jawab Anissa dengan tegas. Tapi di balik semua kebahagiaan, ada momen-momen kekhawatiran. Suatu malam, Sari terbangun dengan napas terengah-engah dari mimpi buruk. Dia bermimpi tentang Hendra Wijaya, tentang pisau di lehernya, tentang darah. Rangga langsung memeluknya. Kamu aman, bisiknya. Dia di penjara. Dia tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Sari mengangguk, tapi butuh waktu lama sebelum detak jantungnya kembali normal. Trauma dari pengalaman itu tidak hilang begitu saja, meskipun sekarang dia punya alasan yang lebih besar untuk melihat ke depan. Saat kehamilannya memasuki bulan ke-7, Sari memutuskan untuk berhenti sementara dari pekerjaannya. Keputusan itu tidak mudah baginya, seorang wanita yang selalu mendefinisikan dirinya melalui karirnya. Tapi ketika dia merasakan tendangan kuat dari dalam perutnya, dia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari berita utama. Aku akan kembali, katanya kepada pemimpin redaksinya. Tapi untuk sekarang, aku perlu fokus pada keluargaku. Bosnya, yang telah berubah dari skeptis menjadi pendukung setelah melihat keberhasilannya, mengangguk dengan pengertian. Kami akan menyimpan mejamu. Hari-hari menjelang kelahiran dipenuhi dengan antisipasi dan kecemasan. Rangga, yang selalu begitu terkendali dalam bisnis, menjadi bundel saraf yang berjalan. Dia membaca setiap buku tentang kehamilan yang bisa ditemukannya, menghadiri setiap kelas persiapan kelahiran, dan bahkan berlatih mengganti popok dengan boneka sampai Sari tidak bisa berhenti tertawa. Kamu tahu bahwa bayi sungguhan akan bergerak, kan? Godanya. Aku sedang mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, jawabnya serius. Malam ketika kontraksi pertama datang, Rangga hampir lebih panik dari Sari. Dia berlari ke sana kemari mengumpulkan tas yang sudah dikemas berminggu-minggu sebelumnya, memeriksa berkali-kali apakah mobil siap, dan hampir lupa memakai sepatu dalam kegegarannya. Rangga, kata Sari dengan tenang di antara kontraksi, tarik napas. Dia berhenti dan menatapnya. Bagaimana kamu bisa begitu tenang? Karena salah satu dari kita harus. Di rumah sakit, jam-jam berlalu dengan lambat. Sari melewati gelombang rasa sakit dengan Rangga di sisinya, tidak pernah melepaskan tangannya. Anissa menunggu di luar dengan cemas, mengirim pesan setiap 5 menit menanyakan perkembangan. Dan kemudian, di jam-jam awal pagi, tangisan bayi memecah keheningan. Selamat, kata dokter dengan senyum. Kalian punya putra yang sehat. Rangga menatap makhluk kecil yang dibungkus selimut putih, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak bisa menemukan kata-kata. Air mata mengalir di pipinya tanpa malu saat dia mengambil putranya untuk pertama kalinya. Dia sempurna, bisiknya. Sari, kelelahan tapi berseri-seri, tersenyum melihat suaminya yang biasanya begitu terkendali sekarang menangis sambil memegang bayi mereka. Dia punya matamu, katanya. Rangga menatap mata kecil yang masih setengah tertutup. Dan hidungmu. Dia akan mematahkan banyak hati. Dia baru beberapa menit, dan kamu sudah khawatir tentang itu. Rangga tertawa di antara air matanya. Aku seorang ayah sekarang. Khawatir adalah pekerjaanku. Mereka memutuskan untuk menamakan putra mereka Arya. Nama yang kuat tapi sederhana, sesuai dengan harapan mereka untuknya. Anissa langsung jatuh cinta pada keponakannya, memonopoli waktu dengannya setiap kali dia berkunjung. Kamu akan menjadi bibi favorit, kan? Bisiknya kepada bayi yang masih tidur. Aku satu-satunya bibinya, Rangga mengingatkan. Tepat, favorit dan satu-satunya. Minggu-minggu pertama sebagai orang tua baru adalah kabur dari malam-malam tanpa tidur, popok kotor, dan momen-momen keajaiban. Sari menemukan dirinya terpesona oleh hal-hal kecil, cara Arya menggenggam jarinya, suara dengkurannya yang lembut saat tidur, ekspresi wajahnya yang berubah-ubah. Rangga, yang tidak pernah membayangkan dirinya sebagai ayah yang hands-on, mengejutkan semua orang termasuk dirinya sendiri. Dia bangun untuk menyusui tengah malam, mengganti popok tanpa mengeluh, dan menghabiskan berjam-jam hanya menatap putranya dengan takjub yang tidak berkurang. Kamu berubah, kata Sari suatu malam saat mereka berdua duduk di kamar bayi, menonton Arya tidur. Aku tahu, jawabnya. Dan aku tidak ingin kembali ke siapa aku dulu. Musim berganti dan Arya tumbuh dengan cepat yang membuat kedua orang tuanya takjub. Senyum pertamanya membuat Rangga merekam video selama 15 menit. Langkah pertamanya menyebabkan perayaan yang mungkin berlebihan.
Kata pertamanya, Mama, membuat Sari menangis bahagia, sementara Rangga berpura-pura kesal karena bukan Papa yang pertama. Dia hanya menyimpan yang terbaik untuk nanti, hibur Sari. Tentu saja, jawab Rangga, meskipun matanya mengkhianati kekecewaannya yang main-main. Kehidupan keluarga membawa tantangan baru. Rangga harus menyeimbangkan tuntutan perusahaannya dengan keinginannya untuk hadir dalam kehidupan putranya. Sari, perlahan kembali ke dunia jurnalisme, menemukan cara untuk bekerja dari rumah sebagian besar waktu. Mereka belajar bersama, membuat kesalahan dan memperbaikinya, berdebat dan berdamai. Tidak sempurna, tapi nyata. Suatu hari, saat Arya berusia hampir 2 tahun, Rangga membawanya ke kantor untuk pertama kalinya. Para karyawan yang terbiasa dengan bos mereka yang dingin dan profesional terkejut melihatnya berjalan di koridor dengan balita yang berpegangan pada tangannya. Ini Arya, perkenalkan Rangga kepada stafnya. Dia di sini untuk inspeksi. Arya melambaikan tangan kecilnya dan mengucapkan, "Halo," dengan suara cemprengnya, dan hati setiap orang di ruangan itu meleleh. Sari, yang diam-diam mengikuti dari belakang untuk mengambil foto, tersenyum melihat pemandangan itu. Siapa yang menyangka bahwa pria yang dulu dijuluki Direktur S, sekarang akan menggendong putranya di tempat kerja? Hidup terus berjalan dengan keajaibannya yang sederhana. Ada malam-malam sulit ketika Arya sakit dan kedua orang tuanya bergantian menjaganya. Ada momen frustrasi ketika pekerjaan dan keluarga bentrok. Ada perdebatan tentang pendidikan, tentang berapa banyak waktu layar yang diizinkan, tentang kapan harus tegas dan kapan harus lembut. Tapi ada juga kebahagiaan yang tidak terhitung. Liburan keluarga pertama. Mereka ke pantai, di mana Arya menemukan keajaiban pasir dan ombak. Ulang tahun pertama yang dirayakan dengan kue yang terlalu besar dan tamu yang terlalu banyak. Malam-malam di mana ketiganya berbaring bersama di tempat tidur, membaca cerita dan tertawa tentang hal-hal kecil. Aku tidak pernah tahu bahwa hidup bisa seperti ini, kata Rangga suatu malam setelah Arya tertidur di antara mereka. Seperti apa? Tanya Sari. Penuh. Lengkap. Dia tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Ini lebih dari yang pernah kubayangkan. Tahun-tahun berlalu, dan sebelum mereka sadari, Arya sudah berusia 5 tahun dan siap untuk sekolah. Sari meneteskan air mata saat melihat putranya berjalan ke gerbang sekolah untuk pertama kalinya. Tas punggung yang hampir lebih besar darinya. Rangga, yang mencoba terlihat tegar, diam-diam menyeka matanya. Dia akan baik-baik saja, kata Sari, tidak yakin apakah dia mencoba meyakinkan suaminya atau dirinya sendiri. Aku tahu. Hanya saja dia tumbuh terlalu cepat. Mereka berdiri di sana sampai Arya menghilang ke dalam gedung, kemudian berjalan pulang dalam keheningan yang penuh makna. Malam itu, saat Arya dengan antusias menceritakan tentang teman-teman barunya dan semua yang dia pelajari, Sari dan Rangga bertukar pandang yang mengatakan lebih dari kata-kata. Ini adalah kehidupan yang mereka bangun bersama. Dari kebohongan menjadi kebenaran, dari kepura-puraan menjadi cinta sejati. Suatu malam musim hujan, setelah Arya tertidur dan rumah menjadi sunyi, Rangga membawa Sari ke teras yang menghadap taman. Hujan turun lembut, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Kamu ingat malam pertama kita berbicara? Tanyanya. Sari tersenyum. Di pernikahan Dewi, kamu muncul entah dari mana dan memintaku berpura-pura. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Dia menatapnya dengan mata abu-abu yang masih bisa membuatnya lupa bernapas. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku tidak pernah menyangka bahwa bisikan sederhana itu akan membawaku ke sini. Sari mengambil tangannya. Kemana tepatnya? Sini? Ke tempat di mana aku punya segalanya yang tidak pernah kuimpikan. Istri yang mencintaiku meskipun mengetahui semua kekuranganku. Putra yang membuat setiap hari terasa seperti hadiah. Keluarga yang utuh. Air mata menggenang di mata Sari, tapi dia tertawa. Kamu semakin romantis seiring bertambahnya usia. Itu salahmu. Kamu yang mengajariku. Mereka berdiri dalam diam, mendengarkan hujan dan merasakan kehadiran satu sama lain. Bertahun-tahun yang lalu, mereka adalah dua orang asing yang terjebak dalam kesepakatan palsu. Sekarang, mereka adalah dua jiwa yang terjalin tak terpisahkan. Rangga. Ya. Terima kasih. Untuk apa? Untuk tidak menyerah padaku.
Untuk melihatku ketika aku sendiri tidak bisa melihat diriku. Untuk membangun semua ini bersamaku. Dia menciumnya lembut. Terima kasih karena membuatku berani. Karena menunjukkan bahwa ada lebih banyak dalam hidup daripada kesuksesan dan kekuasaan. Karena menjadi kebenaranku. Hujan terus turun, tapi mereka tidak bergerak. Mereka tidak perlu melakukannya. Mereka sudah menemukan tempat mereka di dunia ini, bersama-sama. Dan saat fajar mulai menerangi langit di timur, Sari menyadari bahwa kisah mereka, yang dimulai dengan kebohongan sederhana, telah menjadi kebenaran paling indah yang pernah dia kenal. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi keraguan. Hanya cinta yang telah melewati api dan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir cerita ini. Tulis di komentar apa yang paling membuatmu terkesan dan berikan nilai dari 0 sampai 10. Kalau kamu suka, berikan like pada video ini, subscribe dan nyalakan lonceng untuk menerima cerita-cerita kami selanjutnya. Dan kalau kamu masih ingin lebih, klik cerita yang muncul di layar. Itu akan memikatmu dari menit pertama.